Oke, oke ya. Oke, mau kita cobain mana dulu nih? Ini namanya integral berulang ya, integral teriterasi gitu ya. Nah, seperti itu. Oke, ada bagian A, bagian B, gitu ya, dinyatakan dalam polar, sketsa daerah, luasnya, yang luasnya dinyatakan oleh integral lipat 2, dan evaluasilah integralnya untuk menemukan luas tersebut. Nah, seperti itu. Oke, nah, kita mulai dari yang mana? Ini dulu misalkan. Oke, kita Bukan coba ini. nomor Yang mana? nomor 3. 3. Oke, nomor 3. Oke, ini. Hitunglah integral dari min 1 sampai 1, ini Y sampai Y kuadrat. Sorry, salah. 0 hingga 2x plus 1, x plus Y, dy, dx. Nah, seperti itu. Ya. Nah, kalau kita mau mengerjakan ini, ya kita lihat ya. Pertama, dia diintegralkan terhadap apa? Itu yang harus diketahui ya. Nah, ini. Karena di sini nempel sama dy dulu, berarti kita integralkan terhadap y dulu. Gitu ya. Maka ini, integral ini, min 1, ini ya, integral 2x plus 1, nah ini 2x plus y, eh, dy ya. Nah, baru kita integralkan terhadap x setelah kita selesaikan. Ini ya. Nah, ini. Nah, ini ya. Gampang aja. Yang 1 integral 2x, ya 2xy, integral y, ya setengah y pangkat 2. Ini 0 sampai 2x plus 1. Nah, ya udah kita masukkan batasnya. Nah, sebelum kita integralkan lagi. Nah, batas yang atas di sini 2x kali y-nya di sini dimasukkan ya. Nah, baru kita integralkan terhadap dx nanti. Y-nya adalah 2x plus 1 tambahkan setengah y kuadrat ya. 2x plus 1 pangkat 2. Nah, batas yang bawah itu 0 ya. 2x kali 0 tambahkan setengah y pangkat 2. Berarti 0 pangkat 2. Nah, ini dx. Ya udah, kalau 0 ya habis. Nah, ini. Maka di sini jadinya min 1, 1
Ini 2x kali 2x plus 1 ya. Ini. Tambahkan setengah, ya kalikan 2x plus 1 pangkat 2. Nah, dx. Wah, ini integral yang ya bisa dibilang rumit ya. Nah, kita bisa kalikan aja dulu ini. 2x kali 2x, 4x kuadrat, 2x kali 1, itu 2x ya. Ini min 1 sampai 1, 4x kuadrat, tambah 2x. Nah, ini tambahkan setengah integral 2x plus 1 kuadrat dx. Nah, ini boleh dijabarkan, boleh ini. Dijabarkan boleh juga. 2x plus 1, kalau kita kuadratkan, ya 4x kuadrat plus 4x ya, plus 1. Nah, ini. Masukkan ke sini. 4x kuadrat plus 4x plus 1 ya. Nah, ini. Nah, ini. Ya, kita sederhanakan dulu aja yang ini. Setengahnya kali 4 itu ya. Ini. Setengah kali 4. Perhatikan itu 2x kuadrat. Setengah kali 4. 2x. Setengah kali 1. Setengah dx. Udah, tinggalkan satu-satu ini. 4x kuadrat, kalau diintegralkan ya berarti kan 4 per 3, x pangkat 3 ya. Kalau 2x diintegralkan jadinya x kuadrat ya. 2 per 2 kan 1. 2x kuadrat diintegralkan jadinya 2 per 3, x pangkat 3 ya. 2x diintegralkan jadinya x kuadrat, setengah diintegralkan jadinya setengah x ya. Dari minus 1 sampai 1 nih. Ya, masukkan aja ini 4 per 3, 1 pangkat 3 dikurangi min 1 pangkat 3 ya. X kuadrat berarti kan 1 kuadrat dikurangi min 1 pangkat 2, tambahkan 2 per 3, 1 pangkat 3 dikurangi min 1 pangkat 3 ya. Nah, meskipun kita langsung gabungan aja ya. 4 per 3 tambah 2 per 3, 6 per 3 gitu ya. Ini 6 per 3. Kalau di sini, x kuadrat tambah x kuadrat jadinya 2x kuadrat ya. Nah, ini. Yang paling bawah itu, yang paling belakang itu setengah x ini. Dan setengah 1 kurangi min 1. Nah, ini. 1 kuadrat 1, 1 kurangi 1, 1 ya, 0 ya. Ini min 1 pangkat 3 kan min 1 ya. Berarti ini jadinya 2 ya. Ini jadinya 2 juga. Nah, sehingga kita punya di sini 6 per 3 kan 2 kali 2 ini ya. Tambah setengah. Ya, ya. Setengah kali 2. Iya. Maka di sini 4 tambahkan 1 ya. Maka jawabannya adalah 5 ya. Nah, ini. Tuh. Tadi ini kenapa 2x kok tiba-tiba 2x yang atas? Yang mana? Agak ke atas Kak. Yang ini awal-awal nggak ke atas lagi. Mana ini? Nah, ini kan Oh, dari ini ya. x tambah y. Tiba-tiba jadi 2x tambah y. Oh iya, iya X doang ya. Oh, sorry, sorry. X doang ya. Ini. Hmm. Aduh, Nah, X. Ini 2X kuadrat ya. X kali 1 ini ya. X. 2X kuadrat 2 per 3 berarti. Ini 2 per 3 tambah 2 per 3, 4 per hmm. 3, X kuadrat tambah X kuadrat tambah X seperti ini. Oh, ini setengah ya. Setengah X kuadrat ya. Setengah ditambah 2. Sorry. Ini setengah, setengah tambah 1. Berarti 3 per 2 ya. 4 per 3 kali 2. 2, 2, 1. Berarti 8 per 3 tambah 1. 1 kali 3, 3 tambah 8, 11 per 3 ya. Nah, ini. Tuh. Oke.
Oke, kita coba lagi. Yang polar kah? Yang polar, coba yang polar. Yang polar, yang B. Hmm. Yang atas juga ada yang itu yang kos-kosan gitu. Iya. Yang empat coba kayak yang empat. Nah, integral 0 sampai pi, 0 sampai sin theta, r kuadrat, cos theta, dr, d theta ini. Ya, kalau gitu kita bisa proses aja nih. 0 pi, 0 sin theta, integralkan dulu terhadap r, ya. Nah, ini baru kita integralkan terhadap theta. Kalau ditekan terhadap r, ya gampang. R ditegralkan jadi kan pangkat 2, berarti kan sepertiga R pangkat 3 cos theta, 0 sampai sin theta, d theta ya. Nah ini. Oke, oke. Nah, ini ya, masukkan batasnya ya. Masukkan kemana? Masukkan ke R. Sebuah tiganya boleh keluarin nih. Berarti ini R pangkat 3, berarti kan sin pangkat 3. Ini ya, kita keluarin ya. Sin pangkat 3 theta, kalikan cos theta, dikurangi 0 pangkat 3, dikalikan cos theta ya. Ini d theta. Ini 0 ya. Sehingga kita punya di sini sepertiga 0 pi sin pangkat 3 theta cos theta d theta. Nah, di sini. Hmm. Oke. Nah, ini ya ini substitusi. Misalkan aja U-nya adalah sin theta ya. Nah, kemudian kita turunkan ini terhadap theta itu cos theta ya. Nah, ini turunan d theta-nya itu du per cos theta ya. Nah, ini masukkan aja ke sini. Ini sepertiga ya. 0 pi sin pangkat 3 kan sudah misalkan U tadi. Berarti U pangkat 3 cos theta, d theta-nya adalah du dibagi dengan cos theta. Nah, bisa coret nih. Jadinya adalah sepertiga dengan 0 pi U pangkat 3 du ya. Ini sepertiga integral U pangkat 3, berarti kan nanti seperempat U pangkat 4 dari 0 sampai pi. Sepertiga kali seperempat, 12 ya. U pangkat 4 berarti U-nya tadi kan sin kan. Sin pangkat 4 theta ya, dari 0 sampai pi. Nah ini, 12. Ini masukkan pangkat ini ya. Pangkat 4, sin 4 pi. Berarti kan sin pi pangkat 4 ini ya. Sin pi pangkat 4 dikurangi sin 0 pangkat 4. Nah ini, ya hasilnya 0 gitu ya. Itu, tuh. Oke, sin pi itu 0. Nah, kok sin 0? Ya 0 juga. Itu. Nah ini, ya sehingga 0 kurangi 0, ya habis. Nah hasilnya 0. Gitu ya. Gitu deh. Ya, pada intinya kita harus tahu metode integralnya bagaimana. Dan siapakah yang dikerjakan dahulu, itu harus kita ketahui ya. Nah ini. Oke. Kita, kalian cari soal mana lagi. Yang 13 kah? 13. Enggak, Bang. Oke.
Kalau ini enak 13 ini gampang. Masih aljabar ya. Yang susah yang trigonometri, eksponen. Nah, integral 01 X hingga 3X, X pangkat 3Y, dy, dx ya. Ini 01, ini X3X. Nah, ini X kuadrat Y, dy ya. Ini dx. Nah, integral kan terhadap Y. Nah, integral terhadap Y, ya udah. X kuadrat kalikan setengah Y kuadrat ya. Nah, itu. Jadi harus tahu mana yang diintegralkan duluan. Meskipun sebenarnya mau ditukar-tukar pun nggak masalah. Y dulu atau X dulu, nggak apa-apa. Tapi alangkah baiknya ikutin aja. Y dulu berarti karena ini masuknya batas X nanti. Ini ya. Nah, baru ini dx. Masukkan nilainya itu. 01, ini X kuadrat. Ini setengahnya kita taruh sini aja gini ya. Nah, terus ini kita masukkan batas yang atas. Ini ya. Ini 3X pangkat 2 ya. Nah, ini dikurangi dengan X pangkat 2 ini ya. Nah, ini. Dx. Ini ya. Ini setengahnya keluarin aja nih. Ya, 01 X kuadrat, 3X kuadrat berarti kan 9X kuadrat. Ini X kuadrat ya. 9 kurangi 1, 8. Setengah 01, 8. Ini kan X kuadrat ya. 8 X kuadrat dikalikan 8X kuadrat. Nah, gini ya. Jadi jadinya 8X pangkat 3 ya. Nah, keluarin aja 8-nya. 01 X pangkat 3 dx ya. 8 bagi 2, 4 ya. Maka di sini 4, integral X pangkat 3. Nah, ini kan seperempat X pangkat 4 kan. Coret-coret ya. Batasnya dari 0 sampai 1. Maka ini 1 pangkat 4 kurangi 0 pangkat 4. Ini ya. Maka jawabannya ya 1 kurangi 0. 1. Gitu ya. Gimana? Bisa, Ali, Raya? Bisa Kak. Ah, Ya, paham kalau cari lagi. lumayan. Iya. Kalau aljabar mah enak. Gitu. Oke. Ini dapat 4 soal. Nah, kalian dapat yang mana aja soalnya? Biar kita bisa selesaikan sebelum ini. Hmm. Ada yang bagian B juga, ada yang bagian B, yang polar-polar. Oke. Ini. Iya. Ya. Yang ini sudah semua. Yang A sudah dikerjakan semua 4 soal. A Hmm. 4 soal, B 4 soal gitu ya. Ya. Salah daerah yang luasnya dinyatakan oleh integral lipat 2 tersebut dan evaluasilah integralnya untuk menemukan luas daerahnya. Nah, itu ya. Oke. Hmm. Oke. Sebentar. Harus gambar dulu nih.
bagian B ya. Bentar, baca dulu. Oke, sketsanya sih ini yang cukup susah ya. 0, 2pi, 0 sampai 1 min cos theta. Coba itu dulu. Integral 0, 2pi itu 0, 1 min cos theta R dr d theta. Ya. Nah, jadi nanti itu pertama batas R-nya dulu ya. Batas R-nya itu dari 0 hingga 1 min cos theta. Nah, itu ya, itu Dik. Nah, itu harus kita ketahui ya nanti itu. Nah, ini gambarnya itu bagaimana? Gambarnya harus ada dua ya. Nah, terus yang ini, batas yang belakang ini, 0 sampai 2pi ini miliknya theta ya. Nah, itu. Di mana theta-nya dari 0 hingga theta sama dengan 2pi ya. Nah, itu. Tuh, tuh, Dik. Nah, coba kita gambarkan dulu gimana bentuk dari eh, 1 min cos theta itu. Nah, itu yang harus kita ketahui ya, Dik ya. Nah, ini. Oke, ini ya. Jadi, pertama batas R-nya. Nah, R-nya itu nanti berkisar apa, Kak? Dari 0 sampai R sampai 1 min cos theta. Itu ya. Nah, maka kita bisa membuat eh, apa namanya? Grafiknya dulu. Ini ya. Nih, oke. Ini X, ini Y. Itu ya. Ada sumbu yang ke kanan, sumbu X, ada sumbu yang ke atas ya. Itu mewakili sumbu Y. Itu ya. Itu harus tahu dulu. Nah, ini. Oke. Coba kalau kita gambarkan R di sini pada titik R sama dengan 1 min cos theta gitu ya. Nah ini. Eh, Theta berapa yang membuat R-nya sama dengan 0? Itu pertanyaannya ya. Nah ini. Itu pertanyaannya. Nah, oke. Atau ketika tetanya 0 gitu ya.
R-nya berapa? Itu pertanyaannya. Ketika tetanya 0, R-nya itu ya juga 0 ya. Nah ini, 1 min cos 0, 1 kurangi 1, ya 0. Nah ini, oke. Terus jangan lupa bahwa theta itu berkisar dari min 1 sampai 1 ya. Puncaknya itu, cos itu kan gini. Puncak cosnya itu 1, ini min 1, gini ya. Nah ini, tuh. Nah, atau kalau kesusahan pakai ini, kita bisa pakai koordinat kartesian deh. Misalnya ya, R-nya itu kan 1 min cos theta nih. Nah, yang namanya konversi koordinat itu gini, X itu kan sama dengan R cos theta ya. Nah, itu harus tahu ya. Nah, ini. Dan R-nya itu adalah ini ya, akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat. Nah, itu kalau bingung gambarin ya. Maka di sini bisa kita ubah nih. Nih, ini. X kuadrat, Y kuadrat, 1 min cos theta. Cos theta-nya itu adalah X per R ya. Nah, di mana ini X per R, terus ini kalau kita buat ya, nah ini, X kuadrat tambah Y kuadrat, 1 min X per R. R-nya itu adalah itu. Nah, ini ya, akar X kuadrat tambah Y kuadrat ya. Nah, kalau kita kalikan dengan akar X kuadrat Y kuadrat, kan gini ya. Jadinya ini X kuadrat plus Y kuadrat, ini akar X kuadrat plus Y kuadrat, min X ya. Nah, ini. Jadilah bentuk seperti ini. Tapi susah-susah juga ya kalau digambarkan ya di sini ya. Nah, ini. Nah, langsung tak kasih gambarnya. Langsung tak kasih gambarnya aja lah ya. Biar kita gampang ya. Sebenarnya ada caranya. Cuma panjang ya ini caranya. Nah, ini. Tuh ya. Oke, gini aja. Nah, langsung kita kasih ya. Ini tuh namanya kurva yang kita sebut eh, kardioid ya. Kardioid. Nah, ini. Nah, tergantung dari cosnya. Cosnya min 1 sampai min 1. Nah, maka nanti ini kalau kita gambarkan tuh seperti ini. Ini ya. Nah, ini. Oke, bentar. Ini. Aduh, ini ya. Nah, ini. Terus, nanti itu gambar sisanya itu. Nah, gini ya. Aduh, tak gambarin dulu. Enggak susah gambarnya. Ini ya. Nah, ini. Terus pertanyaannya nanti ini, nah berapa nilai paling ujung di sini? Nah ini ya, nah itu, nanti itu pertanyaannya. Dan tetanya itu, jangan lupa tetanya itu berkisar dari 0 sampai 2pi ya. Nah, ya, oke. Nah coba kita cari ya titik potongnya di sini. Iya, nah atau tak atau eh, saya kasih aja ya ini caranya ya. Kenapa bisa seperti itu ya? Nah ini butuh ini kita tetap butuh sisi kirinya. Tapi kalau ini 1 min 1 itu bisa diperkirakan deh. Tadi ya. Nah, R-nya tadi kan gini R-nya. Nah, ini X kuadrat plus Y kuadrat cos theta itu X per R ya. Akar dari
ini ya, X kuadrat plus Y kuadrat ya. Nah, gitu. Nah, kalau kita kalikan, ini jadinya gini. X kuadrat plus Y kuadrat, ini jadinya ini ya. X kuadrat plus Y kuadrat, ini min X. Nah, jadi bentuknya agak rumit di sini. Nah, kalau kita cari titik potongnya ya. Nah, ini titik potong. Dipot ya. Nah, ketika Y-nya 0, nah X-nya itu berapa? Nah, ini ya. Masukkan ya. Berarti ini X kuadrat sama dengan akar X kuadrat min X ini ya. Nah, ini. Tuh. Maka nanti ini jadinya gini. Ini X kuadrat plus X ya. Nah, ini. Oke. Nah, sebentar. Jangan pakai ini. Oke, sebentar, sebentar, sebentar. Nah, ini kalau Y-nya 0, kita pakai ini aja. Kalau Y-nya 0 itu, oh, terlalu susah sih ini. Coba kita kerjakan aja ya. X kuadrat, akar X kuadrat, min X ya. Nah, ini X kuadrat plus X, akar X pangkat 2 ya. Kalau dikuadratkan, nanti gini. X kuadrat tambah X pangkat 2 sama dengan X kuadrat. Nah, kalau kita kuadratin, berarti ini X pangkat 4 tambah 2X pangkat 3 tambah X kuadrat ya. Sama dengan X kuadrat ya. Coret-coret ini. Maka di sini kita punya X pangkat 4 tambah 2X pangkat 3 sama dengan 0 gitu ya. Ini. Oke. Maka di sini nilai X yang memenuhi itu eh, berapa pertanyaannya? Itu ya. Kan susah ya. Makanya di sini butuh koordinat polar ini, Dek. Nah, ini ya. Nah, kita gambarkan aja. Nah, ketika tetanya 0, kita ambil ya. Ketika tetanya 0, di sini nilai R-nya itu kan sama dengan 1 min cos theta ya. Berarti ini 1 min cos 0 sama dengan 0. Gitu ya. Nah, sekarang kita ambil lagi. Kalau eh, nilai cos itu kan bernilai 0 ketika nilai cos itu bernilai 0 ketika berapa? Atau gini aja. Nah, kita ambil aja 180 atau 80 aja ya. Nah, berarti kalau misalkan kita ambil 180, theta sama dengan pi, itu titik potongnya lagi-lagi titik potong di sumbu X. Nah, ini ya. R-nya 1 min cos pi. Cos theta. 1 min cos pi. Nah, cos pi itu min 1. Berarti ini eh, bisa 2 kan? R-nya kan? Nah, maka kalau begitu, itu ya nanti ya. Nah, ini kita bisa cari apanya? Nilai X dan Y-nya. Nah, ingat ya, koordinat polar itu X-nya R cos theta, Y-nya itu R sin theta ya. Nah, di sini kita masukkan ketika tetanya 0, ini ya, ini dulu deh. Ketika tetanya 0 ya. Nah, ini ya. Nah, maka di sini R-nya itu 0, cos 0, ya 0. Maka dengan cara yang sama, Y-nya itu adalah R sin theta ya. R-nya itu adalah 0, sin 0, ya 0. Nah, dengan cara yang sama, nanti ini, kita bisa cari titik potong pada sumbu X-nya. Nah, ini ya. Nah, ini deh. Maka di sini R-nya itu kan 2 dikalikan cos pi. Cos pi min 1 kali 2 min 2. Ini R-nya 2 sin pi. Nah, 0. Nah, akunya di sini dapat titik potong nih, Dek. Jadi ketika tadi X-nya 0, X-nya 0, Y-nya 0. Gitu ya. Itu titik potongnya. Yang kedua, yang ini X, Y. Jadi ketika X-nya min 2, Y-nya 0. Gitu ya.
Nah, kita sudah dapat dua titik potong nih. Artinya apa, Dik? Nah, di sini titiknya ini adalah min 2 gitu ya. Ini nol, ini pasti satu ini. Ini ya, nanti kita coba ya. Kita buktikan. Kalau ini pasti satu. Ya, atas ini, satu dan min satu. Nah, itu ya. Nah, sekarang kita ambil titik yang eh, kita ambil selisih pi per 2 lagi. Ini kan apa namanya? Sumbu x-nya. Nah, sumbu x-nya. Nah, sekarang kita cari sumbu y-nya. Ini ya. Ini tadi ini titik potong sumbu eh, apa namanya? Di sumbu x-nya ya. Nah, kalau kita mau cari titik potong sumbu y, ini ya, titik potong sumbu y, ini ya. Maka kita harus cari apa namanya? Nilai cos berapa yang bernilai nol, Dik. Nah, tadi ya. Nah, itu. Kalau ini tadi kita ambil nilai tetanya nol. Kenapa? Kita ambil tetanya nol. Ya, soalnya ketika cos tetanya nol, berarti kan satu kurangi satu kan, jadinya nol. Nah, ini. Oke. Nah, yang pertama kita ambil aja ini. Nilai cos yang bernilai nol itu berarti kan tetanya pi per 2 ya. Nah, ini. Nah, ini. Nah, ini coba dilihat deh. Ini ya. Ini y-nya nol. Nah, y-nya nol. Gitu ya. Tujuannya kita adalah mencari y-nya nol. Kalau sumbu x itu kita cari y-nya nol. Dan kita paksa tetanya wajib nol dan tetanya wajib pi untuk memenuhi y-nya nol. Nah, gitu ya. Nah, sekarang kita ambil pi per 2 untuk mengambil x-nya nol. Nah, percaya nggak? Coba kita cek ya. R-nya dulu. Satu min cos theta ya. Maka di sini satu min cos pi per 2. Cos 90 itu nol, satu ya. Tapi tujuan kita mencari x-nya, di x-nya kan R cos theta ya. Nah, dan y-nya adalah R sin theta. Nah, gitu ya, Dek ya. Ini tetanya satu kalikan cos pi per 2. Nah, cos 90 nol, loh, betul kan? Kalau mencari sumbu y, itu dicari yang x-nya nol. Gitu ya. Kalau cari sumbu x, dicari apa? Dialih yang y-nya yang nol. Gitu ya. Nah, ini. Oke. Kemudian, di sini, R sin theta ya. Satu dikalikan sin pi per 2. Sin 90 kan satu. Nah, satu ya. Nah, seperti itu. Nah, ini tetanya itu bisa selain 90 yang menghasilkan nilai cos cos yang bernilai nol untuk x-nya nol, kalau kita ambil 3 pi per 2 kan, itu ya. Maka ini, nah R, satu min cos theta, maka di sini satu min cos 3 pi per 2 ya. Cos 3 pi per 2 itu eh, nol ya, itu satu makanya. Nah, dengan cara yang sama, kita bisa ambil nilai x dan y-nya. Ini ya, x dan y-nya, x-nya itu adalah satu dikalikan cos 3 pi per 2. Cos 3 pi per 2 itu nol. Gitu ya. Nah, ini. Tapi kalau sin pi per 2-nya, nah ini satu kali sin 3 pi per 2. Itu baru min satu. Nah, makanya di sini kita dapatkan sesuatu, Dek, dari masing-masing ini. Jadi ketika x-nya nol, ini ya, ini x-nya nol, y-nya itu satu. Yang di sini, xy, ketika x-nya nol, y-nya min satu. Itulah kenapa di sini, ini satu, ini min satu ya. Gitu. Jadi makanya grafiknya bentuknya seperti itu, Dek. Seperti love-love itu. Ini min 2,0, ini 0,0. Itu ya, yang ada di sini. Min 2,0, 0,0. Itu ya, Dek, ya. Oke, nah sekarang eh, apanya itu? Cos theta sama dengan 0. Itu ya. Nah ini. Terus, apa lagi nih? 0 sampai 2 pi. Itu ya. Oke. Nah, jari-jarinya di sini semua berapa di sini? Ada 0, ada 2 ya. Nah, ini. Jari-jarinya cos ada 0, ada yang jari-jarinya 0,
ada yang Ya. jari-jarinya dua ya. Nah, ini ada yang jari-jarinya satu. Maka kalian gambarkan lingkaran yang jari-jarinya nol, satu, dan dua. Tuh, nol tuh di sini. Tapi yang satu sini. Hmm, kita luruskan ya. Nah, sebenarnya kurang gede sih. Nah, ini. Nah, harusnya motong ini. Nah, ini ya. Nah, harusnya min 2-nya agak panjang sih. Biar kita comparable kalau gambar itu. Nah, ini. Hmm, memang harus agak lebih besar ya. Iya, karena ini memang min 2. Nah, dia tuh itu tuh mewakili R-nya ya. Lalu kita jangan lupa juga nanti gambarkan lingkaran berjari-jari dua. Nah, berjari-jari dua berarti agak besar dong. Hmm, iya, nah ini jari-jari dua. Tuh, dua, kayak ini bawahnya, min dua. Tuh ya. Oke, nah apalagi yang kurang di sini, kalau mengintegralkannya gampang. Masalah masalah sederhana itu. Nah, terus nanti itu eh, jangan lupa juga ini kalau 0 sampai 2pi itu gampang ya. 0 sampai 2pi itu kita buat aja garis-garisnya gitu. Nanti itu. Hmm, iya. Nah, itu kan garis yang R udah, theta sekarang. Coba digambarkan deh. Nah, ini. Oke. Nah, ingat sudutnya tadi berapa saja di sini sudutnya. Nah, ini ya. Sudutnya itu ada 0, pi per 2, ada pi, ada pi per 2, ada 3 pi per 2 ya. Itu yang terpenting nih. Oke ya. Nah, jadi itu gambarnya ya cuma lingkaran biasa saja. Kalau gitu. Nah, ini ya. Kayak gini sudah cukup sih sebenarnya. Nah, mau digambarkan ini segini boleh. Nah, ini. Nah, ini. Satu, dua. Nah, ini ya. Nah, ini. Pokoknya sampai 2 pi. Nah, yang di sini pasti 90 derajat. Nah, yang ini pasti ini dari ini 0 bisa, 2 pi bisa. Nah, kita bagi jadi dua ya. Berarti ini eh, pi per 6 gitu ya, buat setengahnya. Pi per 3 boleh. Pi per 2. Ini, berarti nanti kalau kita putar lagi di sini, ini ya, bentar. Aduh, salah.
Ini ya. Terus tambah lagi deh. Nah, itu lengkapi ya, sampai full ya. Itu. Yang 2P itu cuma digambarkan seperti itu aja. Itu ya. Udah, sekarang kita coba solve ini. Selesaikan. Gitu. Bentar. Ambil charger dulu. Oke. Ini ya. Nah, integralnya mah masalah gampang. 0, 2Pi, itu tadi 0, 1 min cos theta, R, dr, d theta ya. Nah, ini integralnya terhadap R dulu. 0,2pi, integral R, ya setengah R kuadrat ya. Setengah R kuadrat dari 0 sampai 1 min cos theta, d theta. Jadi ya. Nah, ini. Maka di sini masukkan batasnya. 0,2pi, 1 min cos theta pangkat 2, d theta ya. Nah, ini jabarkan deh jadi 3 suku ini. Setengah, T ya. 0,2pi. Nah, ini kayaknya nggak segampang itu deh. 1 min 2 cos theta, tambahkan cos kuadrat theta, d theta. Yang cos kuadrat itu masih belum bisa kita integralkan secara eh, langsung ya, karena kita butuh sifat dulu. Sin kuadrat, cos kuadrat itu belum bisa diintegralkan secara langsung gitu. Itu ya. Nah, makanya kita butuh ini, apa? Mengubah cos kuadratnya pakai rumus identitas. Ini ya. Oke, nah kita ubah ya. Ini setengah, cos kuadrat itu bisa pakai ini deh. Cos 2 theta, berarti kan 2 cos kuadrat theta min 1 ya, alias cos kuadrat theta itu jadinya setengah, kalau kita ubah ya, plus setengah cos 2 theta ya. Ini setengah 0,2pi. Nah, kita ubah dulu. 1 min 2 cos theta, cos kuadrat theta itu setengah plus setengah cos 2 theta ya. Nah, d theta. Gini ya. Nah, ini bisa kita selesaikan nih. Ini 1 tambah setengah, 3 per 2 ya. 2 cos theta, d theta ya. Nah, ini. Pecahkan aja ya. Min 2 cos theta. Nah, integralnya 0 sampai 2pi ya. Nah, d theta. Terus ada juga ini plus setengah cos 2 theta ya. Plus setengah 0,2pi cos 2 theta d theta ya. Nah, ini. Integral cos theta itu kan min sin theta kan. Nah, batasnya dari 0 sampai 2pi. Nah, ini kalau dimasukkan sin 2pi itu 0. Sin 0 itu 0, makanya di sini 0 nilainya. Integral cos 2 theta itu kan min setengah ya. Nah, min sin 2 theta ya. Dari 0 sampai 2pi. Sama juga ini. Sin 2pi masukkan jadi sin 4pi. Sin 4pi itu 0. Sin 0 itu 0. 0 jadinya. Jadi kita coba punya ini. Setengah kali 3 per 2. Perhatikan ini. 3 per 4. Integral 0. 2pi d theta ya. Maka tinggal integral d theta aja. Perhatikan theta. 0, 2pi kan. Masukkan batasnya nih. Maka di sini 3 per 4. Ini ya. 2pi kurangi 0. 2 kali 4, 3, 6 per 4, 3 per 2 pi ya. Nah, ini. Itu ya, Dek, ya. Hmm. Oke, ya. Seperti itu, Dek. Nah, silakan cari nomor lagi yang lain.
Ya, oke. Silakan dipilih ya. Boleh juga ini kalian gambarkan sebagai lingkaran, boleh ya, garis-garis tadi itu ya. Nah itu, ini biru-biru itu kalian gambarkan sebagai lingkaran, full itu boleh juga, nggak masalah. Tapi sudah diwakili dengan itu tadi, diwakili dengan lingkaran yang terdiri dari dua tadi, gitu ya. Kita bisa coba yang lain lagi. Tuh, coba yang nomor dua. Kak, request nomor Kak. Mau request. Yang mana, yang mana? Yang nomor 13. Jangan, nomor 8. 8. Oke, 0 sampai 2 pi, 1 plus, ini sampai 2 plus sin theta ya, R, dr, di theta. Gitu ya. Nah, prosedur gambarnya ya sama aja kayak tadi ya. Kita ambil nilai berapa yang 0, gitu ya. Nah, ini. Itu deh. Itu nilainya dari 1 ya. Dari 1 sampai 2 plus sin theta. Kalau tadi dari 0 kalau nggak salah ya. Nah, yang mana tadi? Yang ini ya. Oke. 2 plus sin theta. Iya. Nah, ini.
Nah, ya kita buat batasnya dulu lah. X itu kan R cos theta, Y-nya R sin theta ya. Nah ini, di sisi lain kita punya bahwa R-nya adalah 2 plus sin theta, gitu ya. Nah, pertanyaan yang pertama di sini, kita butuh titik potong ya. Titik potong. Sumbu X. Kalau kita titik potong sumbu X, maka kita harus pastikan bahwa Y-nya itu sama dengan 0 ya. Nah itu. Nah, nah sekarang pertanyaannya yang kita harus coba itu. Nah, kira-kira nilai theta berapa yang membuat nilai Y-nya itu sama dengan 0? Tuh pertanyaannya. Tuh ya. Nah, ini satu ya. Oke, tuh coba dipikir. Oke, ini ya. Nah, pertama di sini, iya, kalau misalkan ini 0, ya setidaknya kita bisa pilih tetanya itu bernilai 0, gitu ya. Nah, ini, itu ya. Oke, sebentar, sebentar, Dek. Sip, sip, sip. Oke, ya udah, kalau tetanya 0, berarti R-nya berapa ini? R-nya sama dengan 2 plus sin theta ya. Nah, ini, berarti kan 2 plus sin 0 ya. Sin 0, 0, berarti jari-jarinya 2 ya. Nah, dengan cara yang sama, kita cari ini, X dan Y-nya. Nah, ini ya, X-nya itu dicari, R-nya 2, dikalikan cos 0. Cos 0 1, berarti 2 ya. Ini, eh, apalagi di sini? Di sini, R-nya 2, dikalikan sin 0, berarti kan 0 ya. Ini. Artinya, di sini, kita mendapatkan suatu kesimpulan bahwa kalau ini ya, XY, kalau X-nya 2, Y-nya 0. Itu ya. Nah, ini. Oke. Nah, coba di
Kira-kira lagi, Dek. Aman, Pak. Aman, Kak. Ya, berapa lagi nilainya? Kira-kira. Ntar. Tadi kan tumbuhnya di nol, sekarang 2 pi ya. Hmm, Terus, eh berarti kalau 2 pi kan nol. Ya, cuma di situ-situ aja sih, Kak. hmm, 2 pi itu, 2 pi itu berapa? Nol. 2 pi sama aja sih, Kak. sama aja ya. Hmm. Sin yang bernilai 0 itu kan bisa eh, 0, bisa juga pi. Kalau sin pi 0, tapi cos pi-nya beda. Ini kalau kita ambil pi ya. Nah ini, Kan 2 pi, Kak. loh, iya, lah iya, sin pi kan juga 0. Yang di itu, di integralnya batasnya. Iya 2 pi betul. Cuma ini kan kita ambil yang R dulu, bukan yang theta dulu. Ini ya, kayak tadi, ini maksudnya sama kayak tadi. Ini ya, 2 sin pi. Oh, ini jari-jarinya dulu deh. Jari-jarinya di sini, itu ya. Nah ini, oke. Nah, jari-jarinya itu yang harus kita buat itu. Kalau kita masukkan 2 plus sin pi. Sin pi itu 0. Berarti 2. R-nya 2, cos pi. Nah, cos pi itu min 1 masalahnya. Min 1 kali 2, min 2. Jadi kita punya 2 titik sekarang. Gitu loh. Y-nya itu kan R 2 sin pi. Nah, gini. 0. Ya, artinya kita punya 2 titik. Ketika eh, ini di sini, ketika X-nya itu min 2, Y-nya 0. Nah, itu pembuatannya gitu loh. Makanya kita harus cari dua titik setidaknya. Nah, sekarang kita harus dapatkan juga titik potong terhadap sumbu Y di sini. Kalau titik potong terhadap sumbu Y, maka sebisa mungkin X-nya sama dengan 0. Nah, berhubung di sini rumusnya X adalah R cos theta, maka kita cari nilai theta berapa yang membuat X-nya itu 0. Yang jelas ada pi per 2. Itu ya. Ini kita masukkan ke sini. Ini ya. Masukkan tetanya pi per 2. Nah, itu ya. Maka di sini 2 plus sin 3 pi, sorry, pi per 2. Sin 90 itu 1, 2 tambah 1, 3. Oh, berjari-jari 3 sekarang ya. Nah ini. Nah di sini jari-jarinya 3. Cos pi per 2. Nah cos pi per 2 90. Cos 90, cos 90 0. Nah ini 3 sin pi per 2. Nah, sin pi per 2 itu 1. 3. Nah gini ya. Jadi kita dapat titik sekarang ketika X-nya 0, Y-nya 3. Nah ini ya. Itu ya. Nah, coba bandingkan dengan yang tadi ya. Nilai X-nya ada, nilai Y-nya ada. 0, 0, min 2, 0. Karena itu mempengaruhi bentuknya nanti itu ya. Bentuknya itu bagaimana, loss-nya itu.
Nah, kita ambil lagi. Nah, ini ya. Kita coba datanya 3pi/2. Nah, ini ya. Maka kita masukkan ya. Ini 2 plus sin 3pi/2. Nah, ini. Oke ya. Sin 3pi/2 itu berapa? Itu ya. Itu pertanyaannya. Sin 3pi/2 itu min 1 kan? Saat ini 1. Maka ini 2 plus cos 3pi/2. Itu ya. Oh, sorry. 2 dikalikan, sorry. R-nya kan 1. 1 dikalikan cos 3pi/2. Cos 90 itu 0. D. Saya. Ini R-nya 1 sin 3pi/2. Nah, sin 3pi/2 min 1. Nah, ini tujuanku adalah ingin mengajarkan kalian kalau buat grafik kita bisa pakai cara seperti ini. Dibalik caranya. Kalau tadi kan dari gambar, ya gambarnya titik potongnya terus kita buktikan. Nah, sekarang ini kita dari titik potong baru gambarnya. Itu ya. Nah, coba kita gambarkan sekarang. Nah, ini kira-kira bentuknya akan jadi seperti apa? Itu ya. Nih, ada X, ada Y. Nah, ini yang nah ini dulu. Nah, di sini nih. Di sini X, Y-nya 0,-1. Jadi, ketika X-nya 0, Y-nya itu bisa 3, 1, 2, 3, katakanlah di sini, -1 di sini. Itu ya. Nah, tuh. Kedua, di sini, ketika X-nya 0, Y-nya 0, X-nya bisa 2 dan -2. Ini ya, 1, 2, -1, -2. Nah, ini ya. Tuh. Nah, coba kita bandingkan titik tadi. Yang jadi sumbu simetrisnya itu di atas ya. Kalau tadi kan 1 -1 ya. Nah, ini. Oke. Nah, ini. Nah, tinggal kita hubungkan aja ini. Tuh ya. Bentar, gimana cara menghubungkannya itu kira-kira? Ya, sumbu simetrisnya itu 2 dan -2. Selalu ada titik yang sama. 2 -2, 1 -1, 3 -3. Nah, kayak tadi ini. Nah, ini kan tadi kan ini kan titiknya 1 -1 kan. Nah, itu ya. Itu deh. Dan grafiknya harus melalui itu ya. Harus melalui -2 dan 2 ya. Tuh. Cuman Kak, Hmm. Sebentar. Gimana nih cara menggambarkannya ini? eh, saya Kira-kira. tarik grafik itu kan Kak, Nah, kayak atau lingkaran. lingkaran tapi ada melengkungnya. Gitu ya. Nah, coba. Ya ikuti, ya kataku ikut aja kayak titik aja titiknya yang dari buat tadi. Iya. Oke. Tapi dia kayak bentuk ini nggak sih Kak? Yang setengah lingkaran terus yang ke titik nggak ke titik pusat ya? Langsung Hmm. aja. Yuk. Iya. Nah, bentar. Tak bayangkan dulu.
Aku tuh merasa ini mungkin nggak ada loopnya kali ya. Nah, nah itu ya, kita harus hubungkan ini. Nah, gambarnya seperti ini. Nah, sebentar. Pokoknya titik yang dia itu jadi lewat sini, itu selalu jadi sumbu simetrisnya. Nah, semoga bagus ini gambarnya. Ini, ini, ini ya. Ini, ya, wah, iya, kurang lebih. Nah, yang ini, itu ya, ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Iya. Nah, kalau lingkaran, tapi di sini ada lagi. Hati-hati di sini. Satu. Satu itu artinya apa? Ingat ya, satu pada batas R. Artinya apa? Jari-jarinya satu. Kita buat lingkaran dengan berjari-jari satu di sini. Itu deh. Ini min satu, satu, satu. Nah, ini kita harus persiskan. Ini ya. Nah, itu ya. Terus, kalau dari 0 sampai 2 pi, ya kita gambarkan aja. Tetanya 0 sampai 2 pi, lingkaran penuh berarti. Itu ya. Tadi kamu gambarkan ya. Ya udah, tinggal menyelesaikannya ini sekarang. Itu kadang-kadang menyelesaikan juga susah ya. Nah, ini. Oke. Ini nomor 8. 0 sampai 2 pi, 1 sampai 2 plus sin theta. Ini ya. Terus, apalagi di situ, R, dr, d theta. Ini ya. Nah, ini gampang aja. Integralkan dulu R-nya ini. R kan integralnya setengah R kuadrat kan. Batasnya dari 1 sampai 2 plus sin theta. Nah, d theta ya. Nah, lalu dari sini, ini ya, setengah. Terus ini masukkan batasnya. Seperti ini pertama, 2 plus sin theta pangkat 2, min 1 pangkat 2. D theta ya. Nah, kita kuadratkan ini. Baru kita integralkan. 0,2 pi, ini kan 4 plus 2 sin theta ya, plus sin kuadrat theta, min 1 d theta. Ini setengah, 4 kurang 1, 3 ya. 3 plus 2 sin theta, plus sin kuadrat theta, d theta ya. Seperti biasa ini, kita nggak bisa mengintegralkan langsung ya, di sini ya, karena masih ada, apa itu namanya, sin sin kuadratnya ini. Nah, ini, pakai sifat aja. Kalau cos 2 theta itu sama dengan 1 min 2 sin kuadrat theta. Berarti kalau kita pakai sin kuadrat theta, ya ambil aja setengah min setengah cos 2 theta ya. Ini, masukkan ke sini. Setengah 0,2 pi, 3 plus 2 sin theta, tambahkan setengah min setengah cos 2 theta ya. Nah, ini. Oke, itu ya. Nah, integralkan aja setengah di sini. 3 tambah setengah bisa dijumlahkan ini 0,2 pi
3 tambah setengah, 7/2 ya. Nah, ini, 7/2. Nah, plus 2 sin theta, min setengah, cos 2 theta ya. Nah, ini. Pecahkan aja jadi 3 part ya. Berarti ini setengah, 7/2-nya kita keluarkan, 0,2 pi d theta ya. 2 sin theta, 2-nya keluarkan aja. 2, 0,2 pi sin theta, d theta, min setengah, integral 0,2 pi cos 2 theta, d theta ya. Nah itu. Oke. Maka dari sini kita bisa buat ya, integral d theta itu adalah theta ya. Integral sin theta itu min cos. Nah, lagi harusnya nggak nol sih. Coba kita coba ya. Nol apa enggak ya? Cos 2 pi itu berapa? Gitu ya. Nol ya. Integral cos 2 theta itu kan min setengah. Sorry, nggak ada minnya ya. Sebentar. Integral sin itu min cos, sorry, betul. Min setengah sin 2 theta ya. Nah, masukkan batasnya di sini. Berarti kan di setengah 7/2 theta ya. Dari 0 sampai 2 pi min 2 cos ya. 0 sampai 2 pi min min. Berarti kan 1/4 sin 2 theta 0 sampai 2 pi. Ini. Ini setengah. Masukkan ya. 7/2 batas atasnya 2 pi kurangi 0 itu ya. Yang ini min 2 cos theta ya. Berarti kan cos 2 pi dikurangi cos 0 ya. Dan 1/4. Nah, ini sin 4 pi dikurangi sin 0 ya. Nah, ini. Cos 2 pi itu 1 ya. Cos 0 itu 1. Sin 4 pi itu 0. Sin 0 itu 0. 1 kurangi 1. 0. 0 kurangi 0. 0. Maka di sini setengah 7/2 ya. 2 pi kurangi 0. 2 pi ya. Ini coret-coret ya. Nah, 7/2 kali pi. Berarti ini 7/2 pi ya. Nah, masuk akal kalau ada pi-nya. Karena lingkaran. Lingkaran itu hasil luasnya dalam bentuk pi. Gitu ya. Nah, seperti itu, Dek. Serupa juga kayak tadi ya. Nah, kayak tadi hasil akhirnya 3/2 pi. Gitu. Ya, kalau gambar itu memang agak susah sih. Wajar ya. Nah, ini. Aku masih ragu sama gambar ini, Dek. Nah, yang tadi itu ya. Mana tadi? Ini ya. Entah gambarnya seperti ini atau ke bawah ya itu ya. Puncaknya apa di bawah ya? Itu. Harusnya puncaknya itu yang di bawah. Melengkungnya ya. Bentar. Let me revise dulu. Karena sejak tadi yang sumbunya pendek itu di bawah. Tapi sebenarnya harus diuji sih sebenarnya, Dek. Itu ya, PR-nya. Cuma males ngujinya. Banyak ini titiknya. Ini ya. Nah, ini maksudku tuh gini. Apakah gini gambarnya? Nah, ini ya. Seret. Yang kayak itu kan apa tuh? Hmm. Lobang itulah pokoknya Kak. Nah, ini harusnya. Iya, yang melengkung ke bawah terus naik bulat tuh. Nah, ya kayaknya gini deh. Puncak itu betul. Lengkungan gini itu selalu titik yang pendek. Gitu ya. Nah, ini. Tapi titiknya sudah benar kok. Gitu ya. Sebenarnya cara satu-satunya menguji. Ini coba cek ya, ada di bagian materi koordinat polar ya, di buku Purcell. Itu ada caranya. Kayak gitu. Kalau masalah gambar ya. Kalau cos theta mah gampang. Ada rumusnya itu. Rumusnya itu kalau nggak salah ini. R A plus minus B sin theta atau A plus minus B cos theta. Nanti itu ada rumusnya, Dik. Nah, rumusnya itu kalau A-nya lebih besar dari B, gimana? Kalau B-nya lebih besar dari A,
gimana gitu. Itu sih. Iya. Mm-mm. Gimana? Oke, pilih aja dulu. Terakhir deh. Soal terakhir, Hmm. boleh lihat semua soalnya gak kak? Ntar ada yang Oke, di HP. tadi kepotong-potong sih. Hmm. Yang C di sini, yang D di sana, ini, yang B ini. Nah, bentar aku buka soal dulu kak. 4 soal ya. Oke, siap. Dari itu bagian B, bagian A, B, C udah kan kak? Sudah, barusan tadi kita coba. A, B, A sama B doang sih tadi. Bagian oh B doang. A dan B doang. Oke, berarti C lah. C bentar. Iya C aja kak. Itu. Cari yang paling susah aja. Boleh, boleh. Sebentar deh. Bentar ya. Oke, yang C, kita coba nomor satu kali ya. Diberikan sebuah integral berulang baik dalam koordinat kartesius, persegi, maupun koordinat polar. Tuh, integral lipat dua tersebut merepresentasikan massa dari suatu lamina R. Maka ini adalah massa. Sketsalah lamina R, ini semuanya massa ya. Dan tentukan fungsi rapat massanya, densitas densitas delta ya. Kemudian carilah massa dan pusat massanya ya. Tuh. Oke, jadi nomor satu misalnya,
integral 02 0x kuadrat kx dy dx. Gitu ya. Nah, kalau ini gambarnya sih enak. Gini ya. Ini x, ini y. eh, Lalu ada x kuadrat ya. Positif berarti terbuka ke bawah ya. Terbuka ke atas ya. Nah, terus dari 0 di sini ya. 0. Y-nya 0 ya. Y-nya 0 itu kan di sini. Nah, terus ini batas x-nya. X-nya 0. X-nya 0 itu di sini. X-nya 0. Oke ya. X-nya 0. Terus X-nya berapa lagi? X-nya 2 ya. Nah, ini. Oke. X-nya 0 sampai X-nya 2. X-nya 2, let's say di sini lah ya. Oke. 2. Gitu ya. Tuh. Oke. Nah, tapi pertanyaannya beragam nih ya. Jadi, kalau kita gambarkan di sini, ini massa ya. Massa. Nah, sebentar. Massa dalam fungsi X, Y. Nah, kita bisa rumuskan begini. Nah, ini ya. Berarti ini eh, integral 02, integral 0x kuadrat, jadi delta XY. Nah, ini ya. Ini. Massa itu kan sama dengan rapat jenis dikalikan luasnya. Gitu ya. Kok bukan rho dikalikan V? Ya, karena di sini distribusinya luas. Berarti ini bentuknya itu adalah lempengan ya. Nah, ini. Nah, maka ininya itu adalah ini. KX ini ya. Maka ini sudah kita tentukan. Delta XY-nya sama dengan K dikalikan X. Ya, ini sudah ya. Sketsa lamina R sudah, tadi sudah kita sketsa. Carilah massa dan pusat massanya. Itu ya. Kalau massanya mah gampang, kita tinggal integral aja. Ini, ini ya. Massa. Ini, ini. Oke. Massa itu 02 0x kuadrat kx dy dx ya. Nah, integralkan terhadap y dulu aja. K-nya dikeluarkan, K ini konstanta ya. 02 integral dy, berarti kan xy ya. Nah, ini dx ya. Nah, batasnya dari 0 sampai x kuadrat. Masukkan nih. 02, berarti kan x pangkat 3 ya. Karena x kali x pangkat 2 ya. Dikurangi 0 ya. Itu dikurangi x kali 0 ya. Dx di 0, habis ini k, integral 02, x pangkat 3, dx. Ini k, ini seperempat x pangkat 4, 02, ini. Ini berarti kan k per 4, masukkan ya. 2 pangkat 4, dikurangi 0 pangkat 4. 2 pangkat 4, 16, bagi 4, 4 ya. Berarti kan 4, 4k ya nilainya ya. Nah, kalau pusat massa, ya gampang aja pusat massa itu. Pusat massa itu ada dua, X dan Y ya, kalau di fisika rumusnya ya. Pusat massa. Nanti kita harus cari dulu X-nya berapa, Y-nya berapa. Nah, X-nya itu gini rumusnya.
Nanti itu integral X dikalikan delta XY D. Ya sesuai rumus tadi ya. Dikalikan X itu. DY dx. Nah, dibagi dengan ya, integral delta XY dy dx ya. Nah, ini. Nah, itu batasnya. Nah, masukkan aja. Nah, ini kan bawahnya kan M kan. Nah, itu M ya. 0 X kuadrat. Ini tadi 0 sampai berapa ini? 2 ya. Nah, ini lebih gampang sih. Meskipun secara proses tuh sedikit lebih banyak. Ini X dikalikan delta XY-nya tadi. Itu adalah ini ya. K dikalikan X ya. Itu ya. K dikalikan X dy dx ya. Nah, yang bawah ini kan M tadi ya. Nah, ini. Nah, M-nya tadi sudah dapat kan? M-nya kan sama dengan 4K ya. Nah, ini. Masukkan aja. Ini K dibagi M, M-nya 4K ya. Nah, ini K-nya keluarin aja ini, deh. Saat ini integral 02, 0x kuadrat, X kali X kali X. X kuadrat kan? X kuadrat, itu ya. X kuadrat dikalikan dy dx ya. Nah, tugas kita sekarang mengintegralkan ini. Nah, itu ya. Ini ya. Ini X-nya nih. Ini baru X-nya loh, sebelum Y-nya ya. Ini K per 4K. Nah, 02 X kuadrat integral dy ya Y. Dari 0 sampai X kuadrat nih. Dx nih. Masukkan nih, coret-coret ya. Seperempat. Hasilnya harus angka karena pusat massa. X kuadrat pangkat 4 ya. Nah, langsung aja ya. Jadi ya. Kali ini seperempat. Integral X pangkat 4. Berarti kan ini ya. Berapa? Seperlima. X pangkat 5 ya. Dari 0 sampai 2. Berarti ini kan 1/20. 2 pangkat 5. 32 ya. Kurangi 0. Lalu 32 per 20. Alias 1,6 ya. Nah, itu. Oh ya. Dan nanti dengan cara yang sama, nah, kita bisa cari untuk yang Y-nya. Nah, ini. Itu. Ini ya. Nah, tapi tinggal ganti aja hurufnya. Ini dengan Y ya, Dik, ya. Ini. Y. Ini Y. Mana lagi ini? Ini ya. X-nya diganti Y. Berarti ini. Nah, bukan X kuadrat lagi. Y kali X. Berarti kan XY. Nah, ini ya. Ini coret ya. Berarti ini 1/4. 02. Integral ini. Y dy berapa, Dik? Kan setengah Y kuadrat ya. Nah, ini dx ya. Batasnya dari 0 sampai X kuadrat kan. Ini 1/4 kali setengah. Berarti kan 1/8 ya. 02. Ini masuk ya. X, ini X kuadrat ya. X kuadrat kurangi 0 nih. Nah, dx ya. X kali X kuadrat. Berarti kan X pangkat 3 ya, Dik ya. Nah, ini ya. Integral X pangkat 3. Berapa, Dik? 1/4. X pangkat 4. 02 ya. Ini berarti kan 1/32. 2 pangkat 4 dikurangi 0 pangkat 4 ya. 16/32. Ya, berarti ini setengah ya. Alias 0,5 ya. Jadi, kesimpulannya, pusat massa itu X, Y itu, X-nya itu adalah 1,6 dan 0,5 ya. Nah, itu aja ya, Dek, ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Nanti aku bagikan peraturannya ya.
Oke ya, Ali ya, dan Kaisan ya. Ya, Kita lanjutkan lagi. Kalau bisa, kalau bisa, kalau mau belajar, kalau bisa minggu ini ya Kaisan ya. Antara Jumat 1 minggu, kalau minggu depannya aku bisanya mulai tanggal 23 gitu ya. Gitu. 23, Iya, 24, 25. Mm. itu ya. Oke, makasih.